Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Anja Anggraini Aprila dengan NIM 233304020165. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 1, yaitu dasar-dasar perpajakan. Yang pertama adalah pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitra, SH, dalam bukunya mengatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, yang kedua itu adalah fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama itu ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, yang kedua adalah melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemerataan digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan. Nah, yang keempat adalah fungsi stabilisasi, digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Nah, selanjutnya itu ada teori pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah teori asuransi. Itu perjanjian yang diperlukan pembayaran premi. Nah, yang kedua, teori kepentingan. Diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan dengan memperhatikan pembagian beban dari masyarakat. Yang ketiga, teori gaya pikul. Setiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Yang keempat adalah teori bakti. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Yang kelima adalah teori gaya beli. Pajak ini dimaksudkan untuk memelihara masyarakat. Selanjutnya adalah jenis pajak. Menurut golongannya, jenis pajak itu ada dua. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya itu seperti pajak penghasilan. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya itu seperti pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah Official Assessment System, yaitu beban pajak yang ditentukan oleh otoritas pajak dan wajib pajak hanya tinggal membayarkannya seperti PBB. Yang selanjutnya adalah Self-Assessment System, yaitu ditentukan wajib pajak, kemudian wajib pajak membayarnya, akan tetapi nanti otoritas pajak akan menguji keabsahannya jika masih kurang atau lebih. Maka kekurangannya itu harus dikembalikan atau digunakan untuk membayar pajak yang lain, misalnya itu PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Yang terakhir adalah withholding system, yaitu dibayarkan melalui wajib pajak lainnya dari pemotongan atau pemungutan, misalnya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15 dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya mengenai dasar-dasar perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.